Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In Allaha yubghidu kulla jawdariyin jawadin sahabi bil aswaq ji'fatin bil lail khimarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah." Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang memiliki 6 sifat. Yang pertama, jaudoriyin. Apa itu jaudoriyin? Yakni orang yang takabur atau sombong. Sombong ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sombong dengan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu benar, namun dikarenakan yang menyampaikan kebenaran lebih muda usianya, dikarenakan yang menyampaikan kebenaran lebih miskin hartanya, dikarenakan yang menyampaikan kebenaran lebih rendah status sosialnya. Karena hal ini, padahal Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, "Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sedang menjadi Tuhan yang disembah." Demikian pula dicontohkan oleh Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia tidak ada yang membuat mereka beriman kecuali sifat takabur yang mereka ada dalam hatinya. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula dicontohkan oleh Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, namun tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sifat yang dibenci oleh Allah yang pertama yaitu jaudoriyin, yakni orang yang takabur atau sombong. Yang kedua, takabur dengan ciri yang kedua yakni merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur yang ada dalam hatinya ini menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang lebih di atas orang lain, sehingga mereka melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan, namun memandang orang lain dengan wajah, dengan pandangan yang lebih rendah daripada dirinya. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, sifat yang dibenci oleh Allah jawadin, yaitu orang yang rakus, orang yang gandrung, orang yang suka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak baik, dengan niat yang tidak benar, didorong dengan kecintaannya yang sangat besar terhadap dunia, hubbud dunya, namun ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah sumbernya halal atau sumbernya haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan dirinya di hadapan hamba yang lain. Yang ketiga, sifat yang dibenci oleh Allah sahabin bil aswaq, yaitu orang yang karena kerakusannya, orang yang karena kegandrungannya pada harta, ia memperbanyak omongan,
ia memperbanyak perkataan, ia memperbanyak ucapan dengan tujuan supaya dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun ia tidak peduli apakah yang disampaikan itu baik, apakah yang disampaikan itu tidak baik, apakah yang disampaikan itu halal, apakah yang disampaikan itu haram. Hal ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sifat yang dibenci oleh Allah, jifatim bil lail, menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli melakukan sholat sama sekali, ia tidak bangun ketika malam hari, ia tidak melupakan sepertiga malam adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bangkai di malam hari. Yang kelima, sifat yang dibenci oleh Allah, himarim bin nahar, menjadi keledai di siang hari, yakni ia berpikir hanya bagaimana cara memakan berbagai menu makanan yang mewah, berbagai menu hidangan yang nikmat, berbagai hidup kemewahan, namun ia lalai melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Ketika malam dia menjadi bangkai di malam hari, ketika siang dia menjadi keledai di siang hari, yakni malas bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Yang keenam, Allah membenci sifat alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah, mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat, yakni mengetahui bagaimana cara mencari, mengetahui bagaimana cara mengumpulkan harta, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bagian-bagian ilmu agama yang fardu, bagian-bagian ilmu agama yang bersifat, yang berhukum fardu ain untuk dipelajari, yang disebut para ulama dengan istilah ilmu dini durari, ilmu agama yang pokok. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang dasar, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebelum khutbah ini ditutup, saya kutip dari mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Artahalatid dunya mudbira wartahalatil akhiratu muqbila walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yauma amal wala hisab wa ghada hisabun wala amal. Yang artinya dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan masing-masing dari akhirat memiliki anak-anaknya, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia yang selalu mementingkan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Karena hari ini kehidupan dunia adalah waktunya beramal dan tidak waktunya dihisap, sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan amal, bukan waktunya beramal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.